Yang kami hormati Ketua MKKS SMA Kota Banjarbaru beserta pengurus, serta para kepala SMA negeri dan swasta seprovinsi Kalimantan Selatan yang berbahagia. Puji dan syukur 22, kita dapat berkumpul dalam kegiatan pertemuan MKKS SMA seprovinsi Kalimantan Selatan bertempat di SMA Negeri 4 Banjarbaru. Sholawat dan salam kita curahkan kepada jemaah. Tari yang akan ditampilkan yaitu Japin Balingka. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan perbuatan keji. Dan apabila mereka mampu, segera memberi maaf. Juga lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhan. Dan
Korwas SMA Provinsi Kalimantan Selatan dan Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri dan Swasta Provinsi Kalimantan Selatan yang saya banggakan. Marilah selalu kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir dan bersilaturahmi di SMA Negeri 4 Banjarbaru ini dalam rangka kegiatan pertemuan MKS Provinsi Kalimantan Selatan yang rutin kita laksanakan setiap 2 bulan sekali. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat, kerabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu meluangkan waktu untuk menghadiri kegiatan kita pada hari ini. Terutama terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan Bapak Muhammadun AKSM IKOM yang telah bersedia meluangkan waktu, dan tentu kita selalu bersemangat karena beliau selalu memberikan semangat dan motivasi kepada kita semua untuk selalu berjuang meningkatkan kualitas pendidikan terutama di Provinsi Kalimantan Selatan. Beliau juga selalu mendukung dan selalu berada di garda terdepan dalam memberikan solusi dan petunjuk kepada kita dalam menghadapi setiap permasalahan, dan tentu ini menjadi semangat pembangkit semangat kita semua untuk terus mendukung program-program yang diprogram oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. Dan untuk itu kita semuanya harus berdiri di belakang Kepala Dinas. Kita berharap dengan kepemimpinan beliau SMA di Provinsi Kalimantan Selatan maju bersama, hebat semua. Nah, bagus lagi Pak kalau Pak Mabrur juga di samping saya. Mohon maaf. Sekalian Bapak Ibu kasih. Pak Korwas, mohon. Supaya bermanfaat ini sudah siap oleh Bu Sumini. Lalu Bu Bina yang rumah ya. Nah, ini pas satu lagi Pak ini makasih. Ya beliau 3 trio tokoh anu mata di situ. Trio T. Baik Bapak Ibu, pertama kita sama-sama dengan bersyukur kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah kita sama-sama sehat. Sehat insya Allah tahun depan kita Ramadan lagi. Kemudian bulan Juli ke depan insya Allah kita ketemu lagi di dan berikut beliau hingga akhir zaman. Pak Kabid PTK yang ganteng, Pak Bahrudin, beliau banyak penggemarnya perempuan semua. Pak Tom, Ketua MKKS, Bu Dokter Edi, Koordinator Pengawas SMA Bu Pina, Bapak Kepsek yang saya banggakan, Ibu Kepsek yang saya sayangi. Jadi Pak Tom tuh sedikit salah. Dia mengatakan Kaselma PAN, sekarang namanya 2021 sampai 2024 Kasel Maju, Makmur dan Sejahtera. Nah, itu kalau Mapan tuh waktu 2016 sampai dengan 2021 Pak, itu namanya Kasel Mapan. Ya, itu jadi diluruskan karena memang pesan Pak Gubernur tuh masih banyak orang nyebutnya Kasel Mapan. Kita sudah rubah visi dan misi kita adalah Kalsel Maju, itu ingat.
nanti kalau pian-pian memberikan menjadi narasumber atau sambutan tentang adanya tambahan ekuivalen, tambahan jam untuk wali kelas, itu Pak Gusti tolong segera direalisasikan. Nah, saya sudah perintahkan Pak Gusti untuk realisasikan peraturan menteri tersebut. Program kita alhamdulillah P3K sudah dilantik oleh Pak Gubernur di SMA Benua dan Pelihari, serta saya diminta beliau Dun untuk di rantau karena aku ada Gubernur Lemhanas Kamajijai, jadi di rantau dulu. Ini se-Indonesia belum pernah gubernur melantik P3K. Itu saking pedulinya Pak Gubernur itu. Nah, masalah itu benar apa kata Pak Tum, tolong disampaikan bahwa saya menyampaikan berkali-kali bahwa itu perlu proses untuk pencairan, berusaha keras. Kenapa saya berusaha keras? Tidak pernah ada tidak diperbolehkan mengakses di Bakuda, mengakses tuh hanya dinas pendidikan yang saya mohon dan saya izin oleh Paman, izinkan untuk kali ini saya bisa mengakses langsung Bakuda, diizinkan oleh beliau karena hitungannya komputer Bakuda itu hanya 4. Kalau itu dilaksanakan sehari hanya 12 ya, sehari 12 satu komputer, jadi 48 orang sehari dibagi 1171 berapa bulan. Nah, karena boleh diakses oleh Bakuda, jadi kami kerjanya di kantor. Itu pian libur, pian itu libur. Anak buah Busana dengan anak buahnya Pak Farudin tuh kerja, bayangkan itu. Kalau dia tahu foto itu, Pak tolong di video disebarkan tuh ke P3K. Sekarang pun mati listrik, dia tahu mati listrik. Kalau sekarang dia kerja, saya tawarkan mau di hotel atau di rumah busana. Sampai saya tuh mencari hotel supaya dia bisa kerja di hotel, karena hotel tidak mungkin listriknya mati. Agar cair duitnya, ya di busana aja, karena nyaman, makan, minum nyaman. Oke, sekarang masih kerja di rumah busana. Sabtu Minggu masih kerja, bukan main, waktunya sangat terbuang sampai malam dia kerja. Itu pian tuh yang sebagai kepala sekolah beritahu, adakan rapat, panggil itu P3K-nya semua, P3K-nya beritahu, bukan main itu. Sampai di rumahnya masih lembur sampai malam. Malam makanannya, apanya, ya snacknya ditanggung langsung oleh busana. Nah, ada tambahan lembur dia. Semua saya tahu. Pak Gusti itu juga dalam kegiatan bila apa-apa dia siap lembur. Bu Yani siap lembur, apalagi Pak Budi. Pak Budi kalau saya telepon tuh jam 6 masih di kantor. Ya. Enggak maju. Cuman ada sekarang Pak Budi itu yang agak dia pusing, sejak saya dilantik. Yang diselenggarakan di SMA Negeri 4 Banjarbaru. Baiklah, untuk persingkat waktu, langsung saja kami tampilkan Zeta Gusti dari SMA Negeri 1 Banjarbaru. Selamat menyaksikan. Pertama, ini perencanaan implementasi kurikulum merdeka oleh Satuan Pendidikan. Ini yang harus kita realisasi sebelum Juli 2022. Yang kedua adalah evaluasi implementasi kurikulum. Ini adalah program yang dilaksanakan oleh bidang SMA Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi dua hal ini yang harus kita sikapi. Yang pertama terkait dengan persiapan kurikulum merdeka,
Yang kedua ini adalah evaluasi untuk laporan kinerja bidang dinas pendidikan. Jadi kinerja kita ini sekarang, kinerja dinas itu diukur dari seberapa sesuai implementasi kurikulum itu dilaksanakan di sekolah. Ya, kalau dulu Bapak dan Ibu, kinerja dinas pendidikan itu diukur secara kuantitatif, dilihat dari seberapa banyak guru-guru kita yang diikutsertakan di dalam diklat. Nah, ini sekarang ditambah untuk tahun ini dan seterusnya, kinerja bidang itu akan diukur dari sisi seberapa sesuai dan seberapa baik implementasi kurikulum 2000 yang disederhanakan, ya, bukan. Nah, kemudian juga kurikulum merdeka. Nah, terkait dengan dua hal ini, maka kita mau tidak mau harus segera menyikapi beberapa hal. Nah, yang pertama yang harus kita pahami, saya sudah menerima data hasil input pilihan sekolah terhadap pilihan kurikulum merdeka ini. Ya, ada yang pilihan pertama itu mandiri belajar, kemudian mandiri berubah dan mandiri berbagi. Data yang masuk itu jumlahnya silahkan dibuka di slide yang sudah kami kirim di HP masing-masing. Data yang masuk itu baik SMA negeri swasta atau negeri atau swasta totalnya 176. Dari 176 ini yang memilih mandiri belajar itu dari negerinya 58 sekolah. Kemudian swastanya 32 sekolah. Pilihan kedua atau berada pada level kedua, ya, ini yang mandiri berubah juga 58 sekolah. Jadi sama kuat. Kemudian yang dari swasta yang mandiri berubah ada 14 sekolah. Totalnya 72 sekolah. Kemudian yang mandiri berbagi, ini saya bingung juga ini kenapa ada mandiri berbagi ini. Ada milih ternyata ada 7 sekolah. Ini levelnya ini sudah level yang paling tinggi, ya. Sementara dari hasil pemantauan pengawas se-Kalimantan Selatan, sepertinya Wisner itu memilihnya tidak terlalu tepat. Ya, kalau kita secara jujur kita lakukan, barangkali yang swasta ini ada yang masuk memang yang seharusnya mandiri berbagi. Nantinya sekedar koreksi saja, karena yang namanya mandiri berbagi itu memang kita sudah siap segala-galanya untuk membagikan semua project based learningnya kepada sekolah lain. Ya, nah ini ada tiga sekolah dari SMA negeri, ya, kemudian swastanya ada 4, jumlahnya 7.